Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Khotal iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qadar, surah yang biasanya dibahas di bulan Ramadan, tentang kadar, ukuran segala-galanya, jodoh, hidup, mati, rezeki, bahagia, susah, karena semuanya bisa diukur. Kalau kata dosen-dosen hebat itu, dulu metodologi penelitian disuruh pilih kualitatif atau kuantitatif. Ternyata kemudian ada ide baru katanya, digabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Kualitas yang bisa diukur, kualitas yang bisa dihitung. Nah, Al-Quranul Karim sudah sejak 15 abad yang lalu Allah Azza wa Jalla menghitung semuanya. Semuanya ada kadarnya. Dan Allah lah sebaik-baik penghitung. Dan semua yang diberikan kepada hamba, semua yang Allah ciptakan di jagat raya ini, semuanya dilakukan dengan penuh perhitungan. Terhitung berapa debit air hujan yang turun, berapa lama kita akan hidup, semuanya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Dan itu pakai waktu, pakai ukuran, pakai volume, berat dan sebagainya. Maka karena alasan itulah sungguhnya kenapa kemudian sains itu bisa berkembang. Karena memang ada yang bisa dihitung. Bayangkan jika gravitasi misalnya berubah-ubah, maka nggak akan ada rumusnya. Bukankah rumus-rumus itu berhasil dibuatkan oleh manusia? Karena memang jagat raya ini bisa dihitung segala-galanya. Nah, kita di hadapan surah Al-Qadar, surah yang menjelaskan tentang perhitungan. Nah, qadar, rahimakumullah, mengandung arti 3, syaraf, azamah, dan ta'yin al-maqadir. Syaraf kemuliaan, azamah keagungan, dan qadar itu juga penentuan kadar, penentuan ukuran. Surat ini tidak disepakati di mana turunnya. Ada banyak perbedaan di kalangan ulama. Misalnya Abu Hayyan Al-Andalusi, beliau hidup di abad ke 7, ya, 1 abad setelah Qurtubi abad ke-6. Nah, beliau mengatakan surah ini Madaniyah, Al-Qadar, tidak turun di Mekah tapi turun di Madinah setelah Nabi hijrah. Abu Hayyan itu nulis tafsir judulnya Al-Bahru Al-Muhit, Lautan Samudra, orang Andalus, tapi meninggalnya di Mesir. Ya, waktu itu kan Islam masuk ke Andalus di penghujung abad pertama, mulai eksis di penghujung abad kedua Hijriah, terus kuat. Itu selama 4 abad.
Masuk abad kelima, mulai muncul perselisihan, mulai muncul kegagalan untuk fokus pada unsur ukhrawi. Akhirnya pelan-pelan dikalahkan. Nah, Abu Hayyan mengatakan turunnya di Madinah. Nah, ulama kontemporer pun sama. Semisal Al-Alusi, orang Irak. Beliau nulis tafsir Ruhul Ma'ani, ruh makna-makna. Beliau juga mengatakan hal yang sama, bahwa Al-Qadar ini turunnya di Madinah. Karena berkaitan dengan Al-Quranul Karim, berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan, baru wajib puasa di dalam bulan Ramadan, baru di tahun ke-2 Hijriah. Setelah hijrah, setelah Nabi sampai di kota Madinah. Tapi ulama lain tidak setuju. Ya. Ibnu Katsir tetap mengatakan Mekah, walaupun di penghujung masa Mekah. Terus ada orang Mesir, Jalaluddin As-Suyuti, yang nulis kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Beliau juga sama, beliau cenderung mengatakan di Mekah. Kenapa ada perbedaan pendapat? Karena surah ini, Bapak Ibu, turunnya setelah Abasa sebelum Asyam. Itu berarti urutan turunnya ke-25. Sehingga ulama sekarang yang mengkaji kapan persisnya Al-Qadar turun, mereka menyimpulkan perbedaan pendapat ini muncul karena Al-Qadar turun di penghujung masa dakwah Nabi di Mekah. Sehingga ada yang menganggapnya enggak setelah hijrah di Madinah, ada yang menganggapnya masih di Mekah ketika enggak lama setelah itu Nabi berhijrah ke Madinah. Ya, surah yang ke-25 turun pada Rasulullah SAW. Nah, rahimakumullah, ayat pertama dari surah Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkannya pada malam Qadar. Ya. Imam Zarkashi itu beliau dulu mazhab fikihnya Mu'tazilah. Ya, pernah dengar Mu'tazilah ini? Kalau cikal bakal saudara-saudara kita yang jaringan Islam liberal sekarang ini. Mu'tazilah, tapi bedalah kalau zaman dulu Mu'tazilah itu benar mereka mengedepankan logika, tapi serius sekali membela Islam, bukan malah berkongsi dengan musuh Islam atau terima bayaran dari musuh Islam. Itu bedanya. Kan teman-teman yang bergabung dengan tren berpikir Islam liberal, Masya Allah, hanya mereka nggak terbuka aja menyampaikan. Ya, bukan lagi sekedar berkongsi, tapi mendapat nikmat banyak dari mereka yang tidak suka dengan Islam. Beda banget dengan zaman dulu. Mu'tazilah itu pure, murni, berjuang demi Islam. Mereka punya target Islam harus bisa dipahami dengan nalar. Target mereka mengalahkan filsafat Yunani. Tapi kemudian mereka tergiring untuk lebih mengedepankan akal dibandingkan wahyu. Di situ mulai muncul masalahnya. Jadi di karya-karya mereka ada banyak baiknya, walaupun ada hal-hal yang harus kita verifikasi, harus diwaspadai dan sebagainya. Nah, Zarkashi lahir di mana itu? Ya, Zarkash, nama kampung Zarkash di Iran atas itu, Pak, Asia Tengah. Turkmenistan ya kalau gitu. Turkmenistan. Meninggalnya juga daerah situ. Iran, kalau Bapak ingin mudahnya bayangkan Iran, tapi bukan bagian bawah, yang ke atas, yang ke tengah. Ya. Laut apa itu? Laut Aral ya. Nah, rahimakumullah, beliau wafatnya 535 Hijriah di abad ke-6. Nah, beliau mengatakan di ayat pertama ini
mengandung 3 hal. Kemuliaan Al-Quran. Yang apa yang beliau sampaikan ini kemudian dinukil oleh banyak mufassir. Ya, Ibnu Juzai pada abad ke-6 juga menukil perkataan beliau dan sebagainya. 3 kemuliaan Al-Quran. Karena tadi Al-Qadar artinya kemuliaan. Inna anzalnahu. Nah, kami menurunkan. Kami Allah. Tapi Allah tidak mengatakan aku. Bukan, ayatnya tidak berbunyi inni anzaltuhu. Tapi inna anzalnahu. Sesungguhnya kami. Jadi Allah langsung sandarkan kepada zatnya yang maha agung. Nah, pakai kami lidilalati 'alal kibriya, untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah banyak, enggak sama sekali. Tapi menunjukkan kekuatan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak hati-hati kalau ngobrol sama orang dikit-dikit ngomong kami. Bilangnya biar saya merendah. Nah itu enggak, Pak, nakut-nakutin orang. Padahal yang ngomong satu orang, ngomongnya kami. Alhamdulillah kami sudah bisa datang ke sini. Orang bingung lihat ada berapa mobil itu ya. Enggak ada, dia datang sendirian. Ya. Pakai kami Allah menunjukkan keagungan. Itu kemuliaan pertama. Langsung disandarkan ke Allah. Padahal kita semua tahu bahwa yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah Allah langsung, bukan Jibril Alaihissalam. Tapi Allah mengatakan kami yang menurunkannya. Ya, Allah yang menurunkannya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah menisbahkan Al-Quran kepada zatnya yang maha agung. Ya kan? Itu kan menunjukkan kemuliaan. Mirip Nabi SAW waktu jalan sama paman Abu Thalib ke Syam. Ditanya sama pemuka agama itu, ada rahib ketemu, terus nanya, ini anak siapa? Apa jawaban Abu Thalib? Anakku, kata. Rahib itu protes, nah, nggak mungkin, ayah anak ini sudah meninggal, lagi dia masih dalam kandungan. Baru Abu Thalib jelaskan, iya dia ponakanku. Kata. Ya kan? Kemuliaan, nisbahkan. Ya. Tapi pastikan dulu, yang menisbahkan orang yang mulia kan, ke masjid nggak pernah, Jumat telat. Begitu ditanya, nanti ketemu di mana kita, Bang? Di masjid saya. Masjid mana? Masjid Abang? Masjid Subul Salam. Gimana ceritanya itu? Ke masjid nggak pernah, Jumat telat. Bilangnya ini masjid saya. Atau masjid kami. Boleh kan bilang ini masjid kami. Dan sehari-hari kita lihat dia 5 waktu di masjid kan. Ketemu di mana, Bang? Ketemu di masjid saya. Masjid apa itu? Masjid Subul Salam. Masya Allah. Walaupun bukan DKM, boleh-boleh aja. Dia orang masjid kok. Ya. Tapi nggak pernah ke masjid. Ya. Masya Allah. Bapak, ini putra saya. Lah nggak pernah dididik. Begitu prestasi aja, langsung perkenalkan ke orang-orang. Ini putra saya. Banyak kan orang gitu, rahmatullah? Iya. Yang paling sedih itu yang para saudara-saudara kita yang dapat amanah dari Allah jadi pejabat kan. Beliau dulu merintis, berjuang agar ada alokasi anggaran, bangun proyek, jadi proyek. Pas peresmian siapa yang resmikan, Pak? Pejabat berikutnya kan. Masya Allah. Lalu pejabat berikutnya ngomong lagi, ini hasil kerja keras saya. Masya Allah. Itu silih berganti terus terjadi kan. Ayo. Rahimakumullah, inna anzalnahu fi lailatul qadar, di malam qadar. Kemuliaan yang keduanya bukan di malam qadar, nya artinya nya, nggak disebut Al-Quran. Harusnya kan inna anzalnal qur'ana fi lailatul qadar, tapi Allah ganti dengan domir, kata ganti nya. Aneh, karena itu adalah ayat pertama. Mana ada orang ngomong yuk kita makan bareng dia siapa ini, tiba-tiba ngomong dia mana, ayo. Pertanyaannya, ada yang bingung nggak dengan nya itu maksudnya apa? Nggak ada, semua paham, bahkan nggak perlu ditafsirkan. Siapapun ngerti bahasa Arab, baca ayat ini langsung inna anzalnahu fil lailatul qadar, itu adalah Al-Quran tanpa perlu disebutkan. Menunjukkan apa? Lidilalati ala syuhratih, menunjukkan
kemasyhurannya, terkenal Al-Quranul Karim. Masya Allah. Ini misalnya bapak-bapak lagi gini kan, beliau udah datang belum? Itu pasti pikiran kita dengan cepat terasosiasi dengan sosok yang terkenal, ya kan? Ya, mana ada, beliau udah datang belum? Terus ditanya dulu, siapa? Udah pasti itu enggak. Begitu enggak ada lagi pertanyaan. Padahal yang ngomong nyebut beliau tanpa mukadimah, tanpa babi ibu. Beliau udah datang belum? Langsung dijawab, belum. Masya Allah, berarti yang bersangkutan terkenal tanpa perlu disebut namanya. Tamam, rahimakumullah. Aywa. Kemuliaan Al-Quranul Karim. Apa pelajarannya buat kita? Harusnya Al-Quran bersemi di hati kita. Ya, dari semua hal yang kita ingat, maka idealnya Allah, ingat Allah, ya Al-Quran. Al-Quranul Karim. Nggak main-main Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika berkali-kali menyampaikan kesetiaan Al-Quran terhadap orang yang setia membacanya. Nih bapak-bapak nih, ibu afan ya. Ya. Bapak-bapak setia banget sama istrinya. Apakah si istri sesetia itu sama bapak-bapak? Atau dibaliklah nggak enak sama ibu-ibu? Ya, ibu-ibu setia banget sama suaminya. Apakah suami setia ibu setia itu sama ibu? Loh kok gitu sih jawabnya? Berarti bahaya ini, nggak boleh ditanya kalau begini. Ibu-ibu jawabannya lebih nyaring. Quran jauh lebih setia Bapak Ibu. Kita meninggal Quran ikut kan? Ikut. Jadi Quran nggak perlu mengucapkan kata-kata aku mencintaimu hidup mati. Tapi ketika ia terus dicintai, terus dibaca, terus ditemani, Al-Quran bersemi di dalam hati, maka Al-Quran akan ikut sampai kita mati. Masuk dia ikut ke alam barzakh. Bapak Ibu pasti sudah pernah baca hadis itu kan? Sampai-sampai malaikat pun bertanya, siapa engkau? Kenapa ada di sini? Harusnya sendirian. Menjelang proses interogasi oleh dua malaikat itu. Dan dia menjawab, aku Quran yang selalu dia baca. Aku tidak akan meninggalkan orang ini sendirian. Dia begitu setia denganku selagi ia masih hidup. Masya Allah. Ya. Istri boleh aja nangis-nangis kalau suaminya meninggal, tapi nggak bakalan ikut masuk ke liang lahat. Suami juga sama, sok-sokan nangis. Rahimakumullah. Yang benar-benar masuk itu Al-Quran. Lumayan kan, barzakh itu kan hajis. Hajis, barzakh hajis. Kan ada ayat, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara keduanya ada barzakh, ada hajis. Sehingga kedua air laut itu tidak bisa menyatu. Warnanya beda, suhunya beda, kandungannya beda, rasanya beda. Dulu dikira itu hanya di permukaan, ternyata hajis itu, pembatas itu ada sampai ke bawah. Ya. Di barzakh, ketika masuk alam barzakh, alam pemisah antara dunia dengan akhirat. Berapa lama? Cukup lama, kalau memang akhiratnya masih lama. Tapi ada Al-Quran yang menemani. Maka Bapak Ibu dari sekarang, kalau kita keinget sesuatu, maka harusnya yang paling sering kita ingat adalah Al-Quranul Karim. Ya. Dia pengen baca lagi, pengen murajaah lagi, pengen lihat lagi. Seperti itu seharusnya. Biasanya muncul pertanyaan, terus bagaimana dengan zikir? Saya lebih senang berzikir. Gak ada salahnya sama sekali. Bagaimana dengan doa? Saya lebih suka berdoa. Baik-baik aja berdoa. Tapi lagi-lagi, kalau pertanyaannya, mana yang lebih baik? Mana bacaan? Yang ketika dibaca, melampaui doa, melampaui zikir, jawabannya, Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Dan begitu tradisi Rasulullah bersama para sahabat zaman dulu. Apa yang paling sering terdengar dari lisan mereka? Al-Quran. Terus baca Quran. Dan gak apa-apa. Kalau ternyata misalnya belum banyak ayat atau surah yang terhafal. Diulang-ulang saja yang sudah dihafal. Agar nanti kita ada temannya rahimakumullah. Ya kan? Sekarang aja kalau nggak ada teman gak enak kan?
Mau ke masjid aja, kenapa sholatnya di Subulus Salam? Ada teman saya di sana, padahal rumahnya jauh, ya kan? Jalan, udah nggak pengen kemana-mana. Tapi kalau yang ngajak temen, pasti jalan, Bismillah. Ya. Makan, udah pengen makan di rumah aja, tapi karena yang ngajak temen, ada kadang-kadang acara penting nggak jadi datang. Kenapa? Nggak ada yang nemenin. Masya Allah, temen tuh penting banget. Lah di dunia yang kita punya banyak saudara, banyak kenalan, yang nggak sepi ini, kita masih tetap butuh temen, apalagi di alam barzakh. Ketika sendirian, maka Al-Quran. Yang kemuliaan kedua, Al-Quran terkenal di hati umat Islam. Yang ketiga, Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Disandarkan ke Allah, terkenal di hati umat Islam, dan Al-Quran diturunkan pada malam yang spesial, yaitu malam Qadar. Pertanyaannya, mana yang lebih mulia? Malam Qadar atau Al-Quran? Al-Quran. Jadi surah Al-Qadar ini untuk menjelaskan betapa spesialnya, betapa istimewanya malam ketika Al-Quran diturunkan. Begitu. Jadi untuk menjelaskan keistimewaan Al-Quran. Bukan untuk menjelaskan keistimewaan malam Lailatul Qadar justru. Ya. Maka kalau malam yang gelap saja, hening, nggak ada apa-apa, bisa berubah statusnya menjadi sangat istimewa, gara-gara pada malam itu Al-Quran turun. Bayangkan betapa istimewanya seorang hamba Allah jika ia selalu bersama Al-Quran. Ya kan? Malam bisa apa sih? Malam gelap, nggak ada apa-apa, tapi berubah statusnya. Malam Qadar khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Kan malam gelap. Gara-gara ada Al-Quran. Nah manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Udah sempurna. Bayangkan jika si manusia yang sempurna itu mengizinkan dirinya untuk selalu bersama Al-Quran. Pasti akan terlihat sangat istimewa. Rahimakumullah. Dan itu sudah banyak hadisnya kan, yang Nabi ilustrasikan dengan kurma. Ya. Baru kalau mukmin baca Quran, barulah ya kurma yang enak rasanya, bagus buahnya, ya kan, harum aromanya dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali hadis-hadis tentang kemuliaan seseorang yang didapatkan karena ia selalu bersama Al-Quranul Karim. Nah termasuk apa yang kita saksikan dari saudara-saudara kita di Gaza, Palestina hari ini. Itu kan karena mereka bersama Al-Quran. Coba Bapak, mana ada, kayaknya udah nggak pernah dengar deh kita, nggak pernah dengar, nggak pernah lihat dalam sejarah. Mungkin Bapak boleh carilah, ada nggak kira-kira yang kayak Palestina itu sekarang, kayak Gaza sekarang. Udah setahun dikepung, bisa dikatakan benar-benar nggak bisa keluar, nggak bisa masuk, makanan nggak ada, air apalagi, ya, tempat tidur nggak ada, semua nggak ada, mau ganti pakaian, ganti apa, dibombardir habis-habisan. Tapi kok yang anehnya apa, rahmatullah, mereka itu masih bisa kalau memang aman, lagi aman ini, lagi nggak dibom, masih bisa bikin video mereka senyum. Mereka masak, ya pernah dapat video-video itu kan? Iya, anak-anaknya olahraga, berenang. Apa sih yang membuat mereka terlalu kuat? Al-Quran. Maka saya lupa itu, saya baca di hasil survei mana, survei terbaru, di antara banyak negara Arab, orang Palestina khususnya orang Gaza itu adalah orang-orang yang standar pendidikannya tinggi. Mereka sangat terdidik. Jadi ada ilmuwan, dia bingung, kenapa sih? Harusnya mereka banyak yang gila, banyak yang bunuh diri aja. Bener kan Bapak? Suka nonton film nggak? Nggak, dulu paling lagi muda. Kan ada kan? Dia luka-luka, waduh, daripada diamputasi, dia bilang ke teman, tembak aja saya. Ya kan? Mending mati kan? Daripada tersiksa. Pertanyaannya, ada nggak orang Palestina begitu? Satu orang aja, pernah dapat video nggak? Pernah nggak Pak?
Yang orang Palestina itu bilang, udah tembak aja saya. Nggak ada. Kok sekuat itu ya? Tangannya udah putus. Anak-anak itu nggak ada kaki, Pak. Dia bingung kan, ini kenapa saya kok tiba-tiba kaki saya nggak ada begitu saya siuman. Tangan nggak ada, tiba-tiba dia nggak bisa jalan. Kalau masih sekedar tangan nggak ada, mungkin dia masih tenang. Lah dia nggak ada tangan, tapi anak itu tetap diajak ngobrol, ketawa, senyum. Pendidikan. Pendidikan apa? Al-Quran. Al-Quran. Maka kenapa anak-anak muda kita lemah sekali? Gak dikasih bensin motor, bunuh diri. Putus pacar, bunuh diri. Gak dapat jajan, bunuh diri. Gara-gara mereka tidak dapat Al-Quran. Maka mereka yang gak bisa jadi manusia mulia. Rahimakumullah. Ya. Gak ada yang diikuti. Boleh aja buat Pak Hania almarhum, beliau nolak untuk berangkat ke Iran waktu itu. Memang beliau nggak tahu ancamannya. Tahu persis, keluar dari Qatar itu berarti terancam. Gak usah sampai di Iran, di pesawat aja udah bahaya. Ya kan? Beliau tahu persis itu. Ya, beliau tahu, masa beliau nggak tahu kalau ada kong kalingkong di sana. Ya, penyerangan-penyerangan kemudian yang dibanggakan itu kan bandaranya udah dikosongin dulu. Mana ada orang menyerang ancam dulu. Masa balas dendam ngomong dulu, awas lo ya. Besok lagi awas ya. Besok lagi ditanya kapan balas dendamnya, pasti kami balas pada waktu. Enggak taunya yang dibombardir bandara yang udah dikosongkan. Walaupun judulnya bandara militer. Rahimahkumullah. Tahu beliau almarhum bahwa beliau terancam, tapi beliau tetap berangkat. Kenapa? Karena ahlul Quran. Nggak perlu berprasangka buruk sama orang, walaupun ancamannya cukup serius, resikonya cukup besar, bismillah aja. Toh ini undangannya, nyatanya, dohirnya baik. Diundang untuk pelantikan presiden. Dan terjadi, nggak masalah, udah selesai. Anak-anaknya juga nggak masalah. Justru mereka bersyukur, sama kayak Hayat Sinwar. Boleh banget kan? Sebagaimana yang dituduhkan oleh Yahudi laknatullah alaihim selama ini. Boleh banget beliau itu pakai gamis emak-emak. Itu kan nggak ketahuan kan? Iya, pakai cadar, apalagi di Arab biasa pakai cadar, pakai gamis mama, pakai cadar, udah dikira perempuan, selesai udah. Itu kan yang diasumsikan oleh Yahudi itu. Ini kan ada pertanyaan wartawan, kalau Anda ngejar Hamas, siapa orang yang paling Anda kejar? Yahya Sinwar. Terus kenapa belum dapat? Ya gimana kami mau ngejar orang dia bersembunyi dengan pakaian perempuan? Kemarin kejadian kemarin dalam pakaian perempuan itu. Enggak kan? Beliau bersembunyi di bawah apa tuh namanya yang di bawah tanah itu? Iya, bunker atau ada aja di rumah sakit, di tempat penampungan pengungsi milik PBB, sehingga kami nggak bisa nyerang. Enggak. Beliau di kantornya atau di rumahnya atau di gedung biasa, rahmatullah. Quran, Bapak. Nggak ada cara lain. Nah, orang bisa dididik untuk sangat berani dengan selain Al-Quran, tapi kemudian dia akan menjadi beringas dan jahat, sangat jahat. Tapi Al-Quran mendidik keberanian sekaligus kemanusiaan. Cuma Al-Quran tok yang bisa seperti itu. Karena pada hakikatnya dohir itu semua berawal dari batin. Apa yang kita isi ke dalam batin, itulah yang akan terlihat secara dohir. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, seriusilah belajar Al-Quran seserius-seriusnya. Dan jangan pernah mengatakan cukup untuk Al-Quran, tapi selalu katakan belum. Sudah bisa baca, belum paham. Sudah paham, belum benar-benar ngerti. Sudah ngerti, belum seluruhnya diamalkan. Selalu katakan belum. Sudah sering, sudah baca, sudah ngerti, sudah diamalkan, tapi belum semuanya. Tapi belum sering diulang-ulang, tapi refleksnya belum Al-Quran. Selalu katakan belum untuk Al-Quran. Agar kita mau terus bersama Al-Quran. Dan satu hal yang harus diingat Bapak, nggak ada yang lebih setia dari Al-Quran. Nggak ada yang lebih setia dari Al-Quran. Mau siapa? Istri, suami, anak, orang tua.
Al-Quran yang paling setia. Tapi ada syarat. Karena cinta itu berbalas. Cintai dulu Al-Quran selagi kita masih hidup. Urus ia sebaik-baiknya. Rawat jika sudah dihafal hafalannya. Sering-sering baca jika sudah mampu membacanya dengan fasih. Ya. Nah, cek lagi anak-anak kita rahimakumullah. Mudah banget. Allah udah kasih solusinya. Jadi kita kadang nyari ilmu kemana-mana. Cara, kiat mendidik anak. Padahal Allah sudah turunkan Al-Quran. Belum pernah dengar. Rahimakumullah. Nggak tahu kalau Bapak Ibu pernah dengar. Ada anak sangat hafal Al-Quran. Sangat rajin baca Al-Quran. Sering bersama Al-Quran. Tapi di saat yang sama dia juga anak yang super badung. Pernah dengar lihat itu nggak? Nggak ada kan? Nggak mungkin. Ada. Dia pernah hafal 10 tahun lalu. Setelah itu dia nggak pernah baca lagi. Nah, itu bisa. Tapi anak yang selalu bersama Al-Quran. Dia selalu pengen baca Al-Quran. Terlihat sedang baca Al-Quran. Nggak mungkin tergiring hatinya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Ya. Nah, ibu-ibu. Nah, bapak-bapaknya itu suaminya dipastikan mereka rajin, sering baca Al-Quran. Ya, ibu-ibu ya. Boleh minta apa saja kan? Kan si bapak sayang sama istrinya. Ibu-ibu boleh minta apapun, tapi jangan lupa minta agar suami baca Al-Quran. Minimal sehari sekali aja. Boleh kan? Ya. Bapak-bapak juga sama, Pak. Ya, boleh minta apapun ke istrinya. Tapi jangan lupa minta si istri untuk minimal sehari sekali adalah terlihat sedang baca Al-Quran. Ya. Nah, ini menjawab. Kan kita kadang-kadang bingung. Katanya aktivis, kelakuannya nauzubillah misalnya. Pernah nemu orang begitu kan? Iya, bingung kita. Judulnya aktivis, kontennya mengerikan. Ada apa? Udah jauh dari Al-Quran, gayanya doang. Nggak pernah ngaji lagi. Kalau udah nggak pernah ngaji lagi, udah pasti nggak ke masjid. Siapa orang yang paling mudah menerima nasihat? Paling mudah dinasehati, paling mudah dikoreksi, paling mudah mengaku salah? Jawabannya, orang yang selalu bersama Al-Quran. Karena yang ditakutinya, nomor satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu segala-galanya. Nah, berikutnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Nah, kita pernah bahas ini Bapak Ibu, kalau Allah pakai adraka itu berarti Nabi sudah tahu. Kalau Allah pakai wa ma yudrika berarti Nabi belum tahu, dikasih tahu sama Allah. Ada kan yudrika, wa ma yudrika yang di surah Abasa itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka kan? Memang kamu tahu, jangan-jangan dia datang untuk membersihkan dirinya, menyucikan dirinya. Artinya Nabi belum tahu. Kalau Nabi tahu ya pasti Nabi akan menyambut Abdullah bin Umi Maktum itu. Nah, di sini berarti Nabi sudah tahu wa ma adraka. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Kenapa tetap diturunkan padahal Nabi sudah tahu? Rahimakumullah. Untuk mengajarkan umat ini tentang keistimewaan malam Qadar. Ada 3 keistimewaannya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Keistimewaan pertama. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Khairum min alfi syahr. 1000 bulan. Ya. Kapan malam Qadar itu? Di apa itu di tafsir At-Tashil fi Ulumit Tanzil karya Ibnu Juzai, beliau mengatakan malam Qadar itu ada 16 pendapat. Banyak sekali ya, 16 pendapat. Pendapat pertama, Pak. 5 pertama. Kata beliau, 5 pertama itu malam-malam ganjil yang dihitung dari malam 21. 21, 23, 25, 27, 29. 5 pertama. 5 kedua, malam-malam ganjil yang dihitung dari akhir. Jadi ada ulama juga yang menganggap kan akhir Ramadan. Ya hitungnya dari akhir dong, jangan hitung dari 21. Ya hitung dari akhir. Ya kalau dihitung dari akhir, Ramadan paling lama 30 kan, Bapak? Dijadikanlah 30 itu 1. Malam 30,
1 malam pertama, terus malam 28, malam 26, malam 24, malam 22. Jadinya 5 juga kan? Ya kalau dihitung dari ujung. Ya. Sudah berapa? 10 pendapat. Kemudian sisanya 6. Yang pertama, ada ulama mengatakan Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Pendapat ke-11. Iltamisuha fil ashril awakhir. Cari di 10 malam terakhir. Ada di 10 malam terakhir. Begitu aja pendapatnya. Apakah ke 10 malamnya atau malam-malam tertentu? Pokoknya di 10 malam terakhir. Pendapat ke-12. Lailatul Qadar itu ada di seluruh Ramadan. Seluruh Ramadan. Kenapa ada di seluruh Ramadan? Nah, hadis Nabi SAW. Ada di sana ada 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Di bulan Ramadan. Jadi cari, ada hadis dari Nabi, cari Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ini benar. Maka ada yang mengatakan, ya seluruh Ramadan itu ada kemungkinan jadi Lailatul Qadar. Bisa di awal, bisa kedua, bisa ketiga, dan seterusnya. Pendapat yang ke-13. Ulama mengatakan, ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu sepanjang tahun. Ini pendapat tertolak, rahimahullah. Dirangkum semua oleh Ibnu Juzai, pendapat yang benar dan pendapat yang tertolak. Sepanjang tahun. Ya. Belum pernah ketemu yang begitu ya. Tapi ada, Pak. Ya. Kalau Bapak suka keliling-keliling, nanti ada ketemu orang dan mereka kelihatannya soleh dan mengatakan, ini bisa aja Lailatul Qadar malam ini. Padahal itu di luar bulan Ramadan. Ada lagi yang ya juga pendapat tertolak yang mengatakan Lailatul Qadar itu nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban lah malam Qadar. Malam turunnya Al-Quran. Juga tertolak pendapat ini. Dalil penolakan dua pendapat ini, pendapat ke-13 dan ke-14 adalah ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kan udah terang-terangan Allah mengatakan bulan Ramadan lah bulan di mana Al-Quran diturunkan, dan Lailatul Qadar itu adalah malam di saat Al-Quran diturunkan. Masa Al-Quran diturunkan Allah udah katakan di bulan Ramadan terus disebutkan boleh di sepanjang tahun atau di nisfu Sya'ban. Pendapat yang ke-15 rahimakumullah. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu udah nggak ada lagi gitu. Terakhir Lailatul Qadar itu semasa Nabi hidup. Nabi udah meninggal. Al-Quran udah turun semuanya. Mana ada lagi Lailatul Qadar? Sahih. Itu dalil yang digunakan. Benar, pada saat Al-Quran diturunkan itu Lailatul Qadar. Lah sekarang emang masih turun? Nah, sudah enggak. Berarti enggak ada lagi Lailatul Qadar. Ini juga tertolak rahimakumullah pendapat ini. Ya benar, pertama sekali Lailatul Qadar itu dinamai Lailatul Qadar, malam itu dinamai Lailatul Qadar karena pada malam itu Al-Quran diturunkan. Tapi kemudian di setiap Ramadan, karena hadis Nabi, cari Lailatul Qadar di setiap Ramadan, maka berarti di setiap Ramadan akan ada satu malam yang diistimewakan Allah sebagai malam Lailatul Qadar. Ya. Pendapat yang terakhir, rahimakumullah. Ya. Ada yang menyebutkan Lailatul Qadar itu ya malam Qadar, malam penentuan segala-galanya, tergantung kitanya. Kalau kita serius beribadah pada malam itu, maka malam itu jadi malam penentuan. Kalau enggak, dan ini juga tertolak. Terus dari 16 pendapat tentang kapan persisnya malam Lailatul Qadar, mana pendapat yang banyak istihadkan oleh para ulama? Sebagian besar mengatakan 21, 23, 27. 3 malam itu. Nah, sebagian besar juga mengatakan kalau misalnya harus milih satu malam, malam 27. Ya. Ada banyak negara-negara Islam, kerajaan-kerajaan Islam yang mereka sangat konsisten dengan malam 27 itu. Mereka langsung menyebutnya ini adalah malam Lailatul Qadar. Tapi bagaimana dengan pendapat-pendapat yang lain? Maka amannya, rahimakumullah, amannya bagaimana? Ya jadikan saja 10 malam terakhir itu sebagai malam untuk menyambut kedatangan malam Lailatul Qadar. Nah, Bapak-bapak, penggunaan kosakata itu penting. Ya. Jangan pernah mengatakan menunggu Lailatul Qadar. Karena kalau nunggu tidur.
Bener nggak? Namanya orang nunggu, tidur aja dia. Ngapain bang? Nunggu Lailatul Qadar. Lah itu udah mau sahur, dia masih nunggu tidur. Jangan nunggu, nyambut. Beda lah. Disambut berarti sebelum malam 21 udah bersiap-siap. Betul kan? Sambut Lailatul Qadar, saya harus ada persiapan nih. Harus lebih sehat. Begitu masuk malam 21. Harus jelas mau itikaf di mana, apa yang mau diamalkan dan seterusnya. Ya, Bapak. Ramadan tahun lalu, beberapa sahabat itu, anak muda, saya sudah pernah cerita di sini. Mereka belum juga baru belajar segala-galanya. Nanya ke saya, Ustadz, kita ngapain Ramadan? Saya bilang, kita itikaf sekarang. Gimana tuh itikaf, Ustadz? Kita tidur di masjid. Jangan. Kita melek terus sampai sahur. Serius, Ustadz? Jadi nggak tidur? Enggak. Terus, ya kalau ngantuk tidur. Tapi nggak sengaja tidur. Itu baru pertama dalam hidup saya, Pak. Melihat orang beneran nggak bawa alat tidur sama sekali. Dia ke masjid, dia duduk ini. Sampai sahur, 10 malam. Jadi kalau ngantuk ya tidur, tapi dia nggak bawa alat tidur. Nggak layaknya lumrahnya pemandangan orang berlailatul qadar, ya kan? Lebih lengkap alat tidurnya daripada alat ibadah. Ya. Semuanya lengkap, Pak. Orang ada yang pulang lagi. Kenapa Bang Haji pulang? Bantalnya kelupaan, Ustaz. Bukan lupa Quran, bantal. Ayo, kadang saya suka iseng, Bang Haji, sekalian aja istri diajak ke sini. Ya, rahimakumullah, itu ya Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ulama ada dua pendapat. Qurtubi mengatakan bukan lagi lebih baik dari 1000 bulan, tetapi khairum minad dahri kulli, lebih baik dari sepanjang masa. Cukup dapat ibadah di satu malam itu. Pahalanya seperti itu. Keistimewaan yang kedua, tanazzalul malaikatu warruhu fihi biidzni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun pada malam itu dan ruhul amin. Semua malaikat dan ruhul amin, atau banyak malaikat dan ruhul amin. Ruhul amin Jibril alaihi salam. Karena diperintahkan Allah biidzni rabbihim. Itu biidzni rabbihim itu artinya bukan karena diizinkan. Diizinkan seolah-olah mereka yang mau turun, bukan. Karena Allah memerintahkan mereka untuk turun. Min kulli amr, untuk mengurusi semua urusan. Ya. Nah, ayat ini, keistimewaan kedua ini, detailnya ada di surah Ad-Dukhan. Hamim wal kitabil mubin. Ya. Terus apa lanjutannya, Bapak? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Ya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang berkah. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami mengingatkan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu semua urusan diklasifikasikan. Semua urusan diselesaikan, dituntaskan. Urusan apa, rahimakumullah? Umur, sehat, sakit, jodoh, bahagia, susah, semuanya. Maka ulama mengatakan, kalau seseorang terlihat setelah Ramadan hidupnya malah makin susah, berarti itu salah satu ciri tidak dapat Lailatul Qadar. Nah, jika pada malam Lailatul Qadar sempat beribadah dengan baik, diterima oleh Allah ibadahnya, maka apa yang akan terjadi? Minimal sekali orang itu akan baik sampai Ramadan tahun depan. Pengen kan, rahimakumullah, dijamin oleh penguasa jagat raya kehidupan sampai tahun depan? Ya. Maka Allah nggak pernah merepotkan kita. Allah minta kita untuk serius 10 malam demi dapat 1 malam. Yang itu bisa menjamin kebahagiaan untuk 1 tahun ke depan. Yufraku kullu amrin. Semua urusan diselesaikan pada malam itu. Amran min indi rabbik. Rahmatan min indi rabbik. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, rahmatan min rabbik. Itu kasih sayang Allah.
Innahu was-sami'ul alim. Semuanya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi nggak mungkin pada malam itu orang diputuskan yang beribadah Bapak pada malam qadar, dapat ibadah malam qadar, terus orang itu diputuskan untuk celaka, untuk binasa, untuk sakit-sakitan, untuk susah. Nggak mungkin. Maka berjuanglah. Ini yang jadi kadang gimana ya, rahimakumullah. Betul kan? Ini masalah kita kan? Ya, kita jujur saja jauh lebih mudah yakin sama makhluk dibandingkan Khaliq. Ini coba nih. Ada pengusaha kaya, Pak. Dia datang, "Bang, mau ikut invest nggak?" Dia jelas berhasil, jelas, clear, berhasil mendapat pengakuan. Invest apa? Dia tunjukkan Pak ke kita rencana bisnisnya. Ini rencananya. Dan ini cabang baru. Cabang satunya udah berhasil dan begini penghasilannya. Abang nanti bersihnya dapat sekian. Kalau ternyata ada duit, ikut nggak Pak? Apalagi dia menyebutkan, ya nggak banyak sih, paling cuma 3 kali lipat aja. Lumayan nggak Bapak Ibu? Pengen ikut nggak? Pengen. Padahal yang namanya usaha, bisa berhasil, bisa gagal kan? Kita paham betul itu, tapi yakinnya itu membuat kita mau berkorban, mau berjuang. Luar biasa. Kalau perlu, yang profesi yang biasanya ditekuni agak sedikit ditinggalkan untuk ikut terlibat dalam hal ini. Kenapa? Karena ada 2 kali lipat, ada 3 kali lipat dan sebagainya. Lah ada malam qadar berapa kali lipat, Bapak Ibu? 1000. Pertanyaannya, apakah sama antusiasnya? Ada orang ngajak bisnis 3 kali lipat dengan Allah ngajak bisnis 1000 kali lipat? Bukan 1000 kali lipat lagi itu kan? Karena satu malam setara dengan lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berarti berapa malam itu Bapak? Masya Allah. 1000 kali 30 ya. Jadi berapa? 30.000. 30.000 kali lipat. Dan kita bawa bantal Pak. Itu masalah kita tuh. Bawa bantal, bawa selimut. Terus HP kalau belum charger, dia bawa chargernya Pak ke masjid. Ya Allah, udah itu ngomel marah-marah lagi sama pengurus. Ini gimana sih masjid nggak ada tempat charger HP? Ya Allah. Ada yang lebih ekstrim lagi Pak. Udah beliau tuh datang lengkap ya kan? Datang lengkap, muter-muter. Nyari apa? Ini kok nggak ada pojokan yang enak ya? Bukan buat ibadah, buat rebahan. Selesai, belum. Ada yang lebih ekstrim lagi Bapak. Udah mau rebahan, udah dibangun. Dia nyari pengurus, nyamperin. Ustaz, pengurusnya mana Ustaz? Tuh, mau ngapain antum? Ada Ustaz, ini ngomong. Pengurus ya? Jangan lupa bangunin saya sahur ya. Masya Allah. Nah itu. Jadi, maka coba deh Bapak-Bapak, pagi-pagi itu ya. Habis salat subuh Pak, kalau 10 hari terakhir, kan duduk-duduk gitu. Yang ngeluh, sebagian besar ngeluhnya apa? Sahurnya nggak beres. Ini mau Lailatul Qadar apa? Hampir nggak ada yang ngeluh coba Pak. Hampir nggak ada yang ngeluh. Ya Allah, kok tadi saya nggak khusyuk ya sholat malam. Itu nggak ada yang ngomong gitu. Semuanya ngomongnya, sahurnya nggak enak, nggak ada kuahnya. Ilah. Itu padahal Allah janjikan 30.000 kali lipat Bapak Ibu. Masya Allah. Sesantai itu kita menyambutnya. Sesantai itu. Pertanyaannya, masihkah kita peduli tentang diri kita sendiri? Lah itu kan yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu ditentukan nasib kita sesungguhnya. Bagaimana kesehatannya, bagaimana anak istrinya, bagaimana bisnisnya, bagaimana profesinya. Ya. Ramadan ini lebih baik insya Allah ya Bapak Ibu. Lawan aja lah Bapak Ibu, biarin dia ngantuk, biarin, nggak apa-apa. Sakit, biarin. Lah 30.000 kali lipat. Tapi emang ada orang begitu hari lebaran sholat id telat datang sholat id. Gara-gara apa? Semangat banget iktikaf. Nggak ada yang telat sholat id ke masjid aja nggak pernah. Pasti sehat rahimakumullah. Nggak ada ibadah itu mencelakakan kita. Ya, tapi tergantung yakin nggak nih sama Allah. Kan ayatnya udah ada di Quran. Caranya gimana Bapak? Yang cara ekstrim yang tadi saya cerita itu anak-anak itu berapa anak? Ya itu teman-teman itu 5 apa 6 orang tuh. Musola kecil. Itu diceritakan saya, Ustaz, ini keren bener nih Ustaz. Saya baru kali ini nih saya nggak tidur beneran 10 malam. Terus saya sakit nggak? Enggak, cuman Ustaz berat badan saya turun. Ya nggak apa-apa lah.
Tapi kan menikmati, rahimakumullah. Dan anak-anak muda itu sekarang udah berjarak berapa bulan dari Ramadan? Oh Pak, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sekarang Rabiul Akhir kan? Udah 6 bulan. Keenam anak muda itu masih soleh. Masya Allah. Dan makin soleh hari ini mereka. Ya, mudah-mudahan mereka beneran dapat Lailatul Qadar. Cuma kadang-kadang biasa agak lebay kan. Kadang saya nggak datang semalam atau 2 malam, dia ngomong, Ustaz, antum mana kemarin? Oh, saya di masjid lain. Saya semalam ngerasa kayak tenang, Ustaz. Kayaknya Lailatul Qadar. Ya elah, kata saya. Baru juga belajar sholat udah bisa tahu Lailatul Qadar. Nah, orang kan biasa suka lebay gitu kan. Ya, saya bilang biasa aja, biarin aja, itu urusan Allah. Selama 10 malam kita di masjid, pasti di salah satu malam itu insya Allah ada Lailatul Qadar. Ya, nggak usah juga cerita-cerita ke orang, Masya Allah, semalam itu Lailatul Qadar. Ya. Yang cerita-cerita begitu biasanya Pak semalam doang di masjid. Ya. Ya. Terus yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan sampai terbitnya fajar. Nah, keselamatan, keberkahan, kebaikan. Malam itu, ulama mengatakan 2 pendapat. Pertama, malam itu berkah. Nah, Bapak-bapak, pasti semuanya udah tahu, tapi mungkin diingatkan lagi. Dan ingatkan juga anak kita semuanya, saudara-saudara kita, bahwa Lailatul Qadar itu startnya bukan jam 2 dini hari, atau jam 1 dini hari, atau ba'da taraweh, ba'da witir. Tapi Lailatul Qadar itu sejak azan maghrib berkumandang. Sejak azan maghrib. Kalau memang itu malam Lailatul Qadar, maka berlaku kelipatan 30.000 kali itu sejak azan maghrib berkumandang. Maka kenapa nunda, nunggu dulu? Banyak begitu kan? Sholat tarawih, semua pulang dulu. Kemana Bang? Pulangnya tidur, Ustaz. Kenapa tidur? Nanti mulai Lailatul Qadar. Mana nanti Lailatul Qadar mulai jam 2? Lailatul Qadar mulai jam maghrib. Sahih? Ya udah, biarin aja. Dia di masjid terus. Ngantuk ya tidur, tapi nggak perlu bawa alat tidur. Saran saya begitu, jangan pernah bawa alat tidur. Tunjukkan kan gayanya dulu, kan dilihat sama Allah kan. Kan Allah ngelihat. Masya Allah, hambaku datang cuma bawa Quran sama tasbih, bawa berzikir. Ya. Tiba-tiba dilihat sama Allah, hambanya tertidur. Ya nggak apa-apa, kan niatnya nggak tidur, buktinya dia nggak bawa alat tidur. Daripada dari rumah berangkatnya lengkap banget sampai selimut, Pak. Ada yang bawa selimut itu udah di laundry dulu, udah rapi, khusus buat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar nggak butuh selimut. Rahimakumullah. Ya. Ya, rahimakumullah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, kemudian yang kedua, keselamatan. Bagi yang sempat ibadah malam itu akan selamat insya Allah minimal banget sampai 1 tahun ke depan. Nah, Bapak bedakan biar nanti nggak bingung. Yang pahalanya jika dapat beribadah lebih baik dari 1000 bulan pahalanya, tetapi kebaikan kehidupan, penentuan takdir, tadi kan kata kadar kan takdir, penentuan kadar kebahagiaan, kesehatan dan semuanya minimal banget berlaku sampai Ramadan tahun depan. Jadi kalau pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Rahimakumullah, kajian di pagi hari ini, walaupun Ramadan masih 6 bulan lagi, tapi dari sekarang udah bisalah bersiap-siap, ya kan? Minimal apa Pak? Misalnya sering-sering bangun malam. Ya, sering-sering bangun malam. Dan agama itu nggak pernah menyengsarakan kita, nggak pernah menyiksa kita, nggak pernah bikin kita sakit Pak. Coba ingat-ingat lagi ke belakang, nggak ada. Kita tiba-tiba nggak bisa ngomong paginya gara-gara malam kebanyakan ngaji. Nggak ada Pak. Pagi nggak bisa ngomong, malam makan udang terus. Pagi susah ngomong lah. Atau makan kambing. Ya. Kenapa Bang Haji? Kok kayaknya suaranya nggak jelas? Iya, kebanyakan ngaji. Nggak ada. Nggak ada, rahimakumullah. Agama nggak pernah menyengsarakan. Agama nggak pernah bikin kita sakit. Maka dari sekarang Bapak kita latihan. Ya walaupun mungkin nggak bisa tiap malam, tapi spesialkan aja misalnya nanti malam Jumat, pokoknya malam Jumat mau ibadah lebih kuat, bangun jam 1 atau bangun jam 2, atau mungkin pas malam-malam kita puasa, malam Senin misalnya, atau malam Kamis, atau bisa juga malam-malam Ayyamul Bid. Ya. Mudah-mudahan rahimakumullah Allah panjangkan umur kita, kan udah niat nih pengen dapat Lailatul Qadar Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya sampai dapat Ramadan tahun depan dan sampai dapat banyak Ramadan ke depannya insyaallah. Ada yang mau ditanyakan, Bapak? Ya, silakan. Mungkin di luar konteks. Kalau memahami qada dan qadar itu gimana, Ustaz? Pemahaman qada dan qadar.
memahami qada dan qadar. Ya, semua Allah tentukan. Semua Allah sudah tahu sebelum kejadian. Tapi kan yang berbuat kita. Buktinya kita punya niat, punya hasrat. Kita berencana, kita melakukan sebagaimana yang kita inginkan. Itulah kehebatan Allah. Itulah keunikan, keistimewaan hubungan antara Allah dengan makhluknya. Ya. Karena apa Bapak? Seandainya Allah nggak tahu apa yang akan kita lakukan, bukankah berarti Allah tidak pantas jadi Tuhan? Iya kan? Kalau Allah baru tahu setelah kita melakukan sesuatu, berarti Allah kagetan. Berarti Allah nggak boleh jadi Tuhan. Nah, masa Tuhan nggak tahu apa yang akan kita lakukan? Masa Tuhan nggak tahu orang jahat itu bisa berubah, bertobat jadi baik? Masa Tuhan nggak tahu bahwa orang baik itu bisa berubah jadi jahat? Allah tahu segala-galanya. Allah sudah tentukan takdirnya. Ya kan? Waktu kita masih dalam rahim kan, ditentukan semuanya. Sudah semuanya. Jadi kita hidup ini menjalani takdir. Tapi hebatnya Allah, maha kuasanya Allah, kita nggak sadar kita menjalani takdir. Kita nggak berasa dikekang. Nih bapak-bapak, ke masjid, merasa dipaksa nggak Pak? Padahal pengen tidur, tapi kok kayak ada yang dorong di belakang. Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi bapak-bapak kayak sangat natural ke masjid. Feel-nya begitu. Padahal bapak-bapak tadi ke masjid itu menjalani takdirnya. Yang sudah jauh-jauh hari, udah kapan tahu ditentukan Allah bahwa kita akan ke masjid sholat subuh di subuh pagi hari ini. Masya Allah. Ya rahimakumullah. Kok bisa begitu? Karena Allah penentu segala-galanya. Allah penentu niat. Allah penentu pikiran. Allah menentukan perasaan, menentukan semuanya. Maka tiba-tiba kita merasa ini sangat natural, padahal sumbernya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelas. Nah, terus gimana dong Ustaz? Berarti kalau saya sholat subuh ini saya berhasil sholat subuh berjamaah, saya biasa aja dong, karena ditakdirkan Allah. Oh iya, biasa aja, nggak usah kayak cerita-cerita ke orang. Masya Allah, sholat subuh berjamaah, biasa aja. Nggak usah menjadi pribadi terpuji. Kenapa? Sudah menjalani takdir Allah, sehingga kalau pulang masjid disapa sama tetangga kan, Masya Allah Bang Haji, sholat subuh mau di masjid, Masya Allah. Nah, biasa aja, udah ditakdirkan Allah, Alhamdulillah. Keren nggak jawaban gitu? Keren lah. Tiba-tiba istri kaget, suaminya bangun jam 2 dini hari, sholat malam. Wih, bacaannya kenceng, jahar, merdu lagi suaranya. Kata si ibu, Masya Allah, suaranya keren. Nah coba kalau ngomong, ibu ini sudah takdir, bukan hebatnya ayah. Wih, keren nggak Pak? Masya Allah. Langsung meleleh tuh si ibu. Suamiku kesurupan kata istri. Ya. Nah, terus sebaliknya, bagaimana kalau sebaliknya? Tiba-tiba kita malah salah, Pak. Berbuat yang salah. Semua manusia kan pasti ada salahnya lah, nggak ada orang benar terus. Berbuat salah, apa salah sama diri sendiri, sama keluarga atau sama orang lain? Boleh nggak kita bilang ini sudah ditakdirkan Allah? Nggak boleh. Walaupun itu benar ditakdirkan Allah. Siapa yang melarang? Nabi SAW. Allah sendiri juga dalam hadis kursi. Fala talumanna illa nafsak. Jangan salahkan siapapun, salahkan dirimu sendiri. Kenapa? Mengikuti hasrat untuk berbuat salah. Maka terus gimana dong kita cara menghubungkan, memahami takdir tadi pertanyaannya. Lihat diri kita Bapak. Kalau kita orang yang mudah terdorong untuk baik, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Mau bangun malam, baru niat udah bangun. Ini mau niat aja susah banget. Udah alarm HP istri dibunyiin reminder, HP dia bunyi reminder. Sampai mati tuh remindernya, dianya belum bangun-bangun. Itu berarti apa Pak? Ditakdirkan jadi orang buruk. Nah Nabi ceritakan dalam hadisnya, kalau engkau mudah sekali untuk buruk, keburukan itu udah nggak pakai niat. Ngomong salah nggak pakai niat, salah aja terus. Maka segera kembali ke Allah. Lawan hasratmu untuk buruk. Mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang rahimakumullah, kita kan bisa menilai, melihat diri kita masing-masing kan? Iya. Seringnya apa? Kita susah mengidentifikasi kita sudah ditakdirkan benar-benar jadi buruk atau benar-benar jadi baik. Yang ada apa? Ya kita nggak tahu ditakdirkan untuk apa. Karena kadang-kadang
kita mudah sekali untuk baik, di lain waktu kita juga mudah sekali untuk buruk. Maka ketika mudah sekali untuk buruk, segera mawas diri. Kendalikan diri. Bisa dengan Al-Quran. Kalau sering baca Al-Quran, maka hatinya pasti dihiasi dengan Al-Quran. Niatnya pasti bersih. Maka mudah-mudahan lebih terkendali untuk lebih cepat menyambut hal-hal yang baik. Seperti itu ya, tadi hubungannya. Cukup ya? Ya. Ya. Apa berarti kita berbeda di mulai malam sampai dengan apa cerita apa? Iya Pak, start dari maghrib lah ibadahnya. Kitanya tetap harus, kalau kita nggak sampai maghrib kita nggak dapat itu. Ya dapat sekedarnya kan Pak. Ya sekedarnya. Ya kalau pertanyaannya dapat, ya dapat semua lah, selama hidup dapat Pak. Nih, Lailatul Qadar misalnya nanti Ramadan tahun depan malam 21 Ramadan. Semua yang bernyawa di malam itu orang Islam ya dapat Lailatul Qadar. Kan dia bernyawa hidup, tapi dia dapat apanya? Itu pertanyaannya. Ada yang dapat tidurnya, dapat nyenyaknya, dapat ngoroknya, harusnya dapat pahalanya sebanyak-banyaknya Pak, sebanyak-banyaknya. Makin banyak makin baik. Ya. Cukup ya, rahimakumullah. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Mohon maaf jika ada yang salah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik.